Zulaikha lalu mengatakan kepada Potifar untuk mendidik Yusarsif sedikit demi sedikit agar menjadi anak yang penurut dan bisa hormat kepada penguasa Mesir. Malik dan sahabatnya yang diusir berdebat di luar, karena Malik sudah kehilangan Yusuf sementara sahabatnya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu Malik berniat akan menunggu Yusuf di Mesir, sedangkan sahabatnya disuruh pulang menuju kampung halamannya bersama para khilafah yang lain. Singkat cerita, Yusarsif yang sudah didandani oleh Kalimama, asisten Zulaikha, terlihat sangat tampan dan bersih, yang membuat Zulaikha merasa terpesona kepadanya. Kalimama juga memberikan surat bukti penjualan Yusuf yang saat itu ditandatangani oleh Sam'un dan Malik. Setelah Gulliver datang, dia disuruh Zulaikha untuk mendidik Yusarsif dengan benar agar bisa menjalankan kehidupan di dalam istana dan bersikap di hadapan para pembesar di Mesir. Kalimama mulai menghasut Zulaikha jika Yusarsif tidak mempunyai tata krama karena tidak mau tunduk kepadanya. Tapi Zulaikha malah memuji Yusarsif karena terlihat tampan menggunakan pakaian itu. Setelah itu Gulliver mulai mengajak Yusarsif berkeliling istana dan menjelaskan semua ruangan-ruangan penting di sana. Mulai dari ruangan khusus bagi Potifar dan Zulaikha yang memiliki 7 pintu. Dan jika pintu itu sudah ditutup semua, maka tidak akan ada yang bisa keluar karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaikha. Kemudian Gulliver menunjukkan perpustakaan dan juga ruang istirahat bagi Potifar. Lalu ruang makan bagi mereka yang selalu disajikan makanan kelas 1 dan buah-buahan yang segar. Setelah keluar istana, Yusuf ditunjukkan ruang para budak dan pelayan istana di mana nantinya Yusarsif akan lebih sering mengunjungi tempat ini daripada tempat lain yang ada di istana. Selanjutnya Gulliver menunjukkan ruang pembuatan papirus atau kertas yang biasa untuk menulis warga Mesir. Di sini Gulliver mengetahui jika Yusarsif bisa menulis dan membaca, yang menurutnya itu adalah berkah bagi Potifar dan Zulaikha. Ketika mereka sampai di ruang penyimpanan makanan, salah satu pelayan di sana terpana melihat ketampanan Yusarsif yang membuatnya menumpahkan makanan yang sedang ia siapkan. Di sana Gulliver mengumumkan juga bahwa sekarang Yusarsif akan membantu dalam membagikan makanan ke semua penghuni istana, karena Yusarsif adalah anak yang cerdas dan bisa menghitung makanan untuk setiap bagian masing-masing. Yang terakhir, Gulliver menunjukkan kuil Amun di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam sana. Yusarsif langsung menyindir bahwa dewa-dewa mereka ternyata membutuhkan tempat tinggal. Ketika akan kembali ke dalam istana, mereka melihat ada kejadian di mana ada pencuri yang sempat mencuri barang berharga milik Zulaikha. Tapi sang pencuri itu tidak mau mengakuinya, yang membuat salah satu pekerja di sana menjadi korban sang pencuri. Mereka berdua saling berargumen dan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang pencuri. Kemudian Yusarsif memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri yang sebenarnya dengan caranya sendiri. Dan cara itu berhasil membuat sang pencuri mengakui kesalahannya, yang lalu ia dijebloskan ke penjara. Semua penghuni istana begitu kagum dengan perbuatan Yusarsif yang sangat cerdik itu. Kejadian itu langsung diceritakan Gulliver kepada Zulaikha, yang membuatnya merasa berterima kasih kepada Potifar karena telah menghadiahkan anak yang sangat cerdas kepadanya. Sementara itu di Kanaan, Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menanyakan kejadian yang sesungguhnya kepada seekor serigala. Dengan izin Allah, serigala itu berbicara kepada Yakub dan dia tidak mengetahui kalau para gerombolannya menyerang anaknya. Kemudian Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya sekali lagi apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Tapi mereka tetap tidak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa para gerombolan serigala telah memakan Yusuf. Yakub langsung memotong perkataan mereka dan mengatakan bahwa serigala menyangkal tuduhan mereka. Yahuda merasa heran bagaimana bisa serigala berbicara dengan ayahnya. Tapi Benyamin langsung mengatakan bahwa dia mendengar sendiri kalau serigala itu berbicara dengan ayahnya. Sebelum pergi, Yakub kembali memperingatkan kepada anak-anaknya agar segera mengakui perbuatannya sebelum terlambat, dan jangan lagi menuduh para serigala yang telah membunuh Yusuf. Kembali ke istana, akhirnya Zulaikha akan mengangkat Yusarsif menjadi anak angkatnya dan mengatakan niatnya itu kepada Potifar. Zulaikha juga menceritakan bahwa Yusarsif berhasil menangkap pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaikha itu tidak disetujui oleh asistennya Kalimama. Karena itu adalah hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir
bahwa orang rendahan seperti Yusarsif tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaikha. Tapi Zulaikha berpikir jika Yusarsif sudah menjadi anaknya, maka dia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kalimama juga mengatakan bahwa mungkin saja keyakinan Yusarsif berbeda dengan penduduk Mesir dan memusuhi dewa Amun, sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaikha akan mengajari Yusarsif adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian saat Yusarsif sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan tidak sesuai jatah yang ditetapkan oleh Yusarsif. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan yang padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan bahwa para dewa juga membutuhkan makanan. Tapi Yusarsif berkata bahwa dia belum pernah melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu dipermalukan oleh Yusarsif di hadapan para penghuni istana yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun. Hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Misabu yang juga sahabat Yusarsif di istana. Ia mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yusarsif jika mereka mengetahui Yusarsif tidak menyembah dewa Amun. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yusarsif karena dia percaya kepada Allah. Kalau dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa. Saat Potifar dan Zulaikha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanyakan kepada Gulliver apa yang membuat hidangan itu begitu lezat tak seperti biasanya. Gulliver mengatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan-makanan seperti biasa, hanya saja sedikit ditambah keriangan dan ketulusan hati. Itu juga karena kehadiran Yusarsif di sana yang membuat suasana hati mereka menjadi riang. Zulaikha mulai menanyakan kepada Yusarsif apakah dia mempunyai ilmu sihir karena bisa membuat semua orang tertarik kepadanya. Yusarsif pun menjawab bahwa dia tidak mengerti apa itu sihir. Karena hal itu, mulai besok Potifar menyuruh Yusarsif untuk mengurus hidangan makanan. Mereka menggantikan Huya yang sebelumnya mengurus semua hidangan Potifar dan Zulaikha. Hal tersebut membuat Huya merasa kesal dengan keputusan Potifar itu. Karena sebelum kehadiran Yusarsif, dialah orang yang selalu menghidangkan makanan mereka. Ia juga takut jika dia dipindah tugaskan sebagai penambang batu di sebuah ladang. Yusarsif yang mengetahui jika Huya marah kepadanya meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu petinggi kuil di istana menemui Zulaikha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yusarsif yang ikut campur dalam urusan istana dan menganggap dia adalah musuh bagi dewa Amun. Tapi Zulaikha mengungkapkan bahwa Yusarsif hanyalah seorang bocah yang belum mengerti para dewa dan kuil. Dia juga meminta petinggi kuil itu untuk berbicara dengan Potifar tentang masalah ini. Petinggi kuil itu langsung mengungkapkan kepada Potifar bahwa Yusarsif telah membuat malu para pendeta saat membagi jatah makanan kemarin. Gulliver langsung mengatakan bahwa Yusarsif hanya membagikan jatah makanan sesuai daftar yang telah diberikan. Dia malah merasa heran kenapa 5 penghuni kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Potifar pun juga mulai menyindir para pendeta yang memiliki perut tambun, sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Dia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan lain bahwa para pelayan bekerja keras untuk Amun, sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikitpun demi dewa mereka. Hal itu yang membuat semua pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Sindiran itu membuat sang pendeta marah dan berniat akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun yaitu Anikmahu. Di sini Zulaikha menanyakan kepada Potifar apakah ini semua disebabkan oleh Yusarsif. Potifar pun mengungkapkan bahwa ini semua bukan salah Yusarsif, melainkan pertikaian antara pemerintah Mesir dan kuil Amun sudah ada sejak dahulu kala. Zulaikha lalu berniat akan mendidik Yusarsif untuk menjadi pengikut Amun seperti dirinya. Sang pendeta langsung datang ke kuil Amun dan mengungkapkan keresahannya kepada Anikmahu tentang masalahnya di istana Potifar. Dia juga menginginkan untuk tidak ditugaskan lagi di istana Potifar setelah ini. Anikmahu langsung memarahinya karena seorang bocah bisa membuatnya takut seperti ini.